warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang akan membahas materi bab 6 tentang gambar teknik. Mengenal gambar teknik otomotif. Dalam bidang otomotif, gambar teknik merupakan representasi visual yang digunakan untuk mendesain, merancang, dan menarik komponen serta sistem kendaraan. 1. Peralatan gambar teknik. Awalnya, gambar dibuat atau diukir pada bahan batu. Sekarang gambar sudah menggunakan pensil, kertas, penggaris, bahkan sekarang gambar sudah menggunakan aplikasi komputer. Kertas gambar. Kertas gambar adalah bidang permukaan yang digunakan untuk membuat gambar. Terdapat beberapa macam kertas gambar yang dapat digunakan seperti kertas putih, kertas kalkir, dan sebagainya. Tabel ukuran kertas gambar dan posisi garis tepi. B. Pensil dan pena gambar. Pensil dan gambar dan penghapus. Pensil gambar berfungsi untuk membuat goresan dan pada bidang gambar atau kertas gambar. Sedangkan penghapus untuk menghapus goresan dari pensil pada bidang atau kertas gambar. Pensil batang mempunyai ciri-ciri yaitu antara isi pensil dan batang pensil menyatu, sehingga dalam penggunaan harus sering dirawat untuk mendapatkan hasil dengan ketebalan tertentu. B. Pensil mekanik mempunyai ciri-ciri yaitu antara batang dan isinya terpisah. Pengguna pensil ditinggal mengisi isi pensil yang berbentuk seperti lidi disesuaikan dengan tingkat ketebalan dan kekerasan pensil. Pensil gambar mempunyai kode kekerasan yang digunakan dalam gambar. Dalam menggambar lebih jelasnya, lihat tabel berikut. 2. Pena gambar atau drawing pen. Pena gambar berfungsi untuk menampilkan garis gambar yang lebih jelas dibanding. 2. Standarisasi gambar teknik otomotif. Standarisasi gambar teknik merupakan standar gambar yang diterapkan untuk mengatur dan menyesuaikan metode pembuatan serta metode pembacaan gambar. A. Standarisasi gambar teknik dari berbagai negara. Adapun 6 standar gambar teknik sebagai berikut. 1. Japanese Industrial Standard atau JIS, standarisasi industri di Jepang. 2. Netherlands Normalisasi Institute NNI, standarisasi industri di Belanda. 3. DSTC, Industri Norman DIN, standarisasi industri di Jerman. 4. Amerika National Standard Institute ANSI, standarisasi di Amerika. 5. Standar Nasional Indonesia NSNI, standarisasi di Indonesia. 6. International Organization for Standardization atau ISO, standarisasi secara internasional. B. Standar Internasional ISO. ISO berfungsi sebagai badan standar internasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerbitkan standar yang dapat diterima secara global di berbagai bidang termasuk teknologi, industri, lingkungan, dan layanan. 1. Garis gambar. Berikut tabel yang menjelaskan berbagai macam garis beserta arti dan fungsi masing-masing berdasarkan bentuk dan tebal garis. 2. Angka dan huruf. Dalam penulisan huruf dan angka pada gambar teknik sendiri ada standarisasinya. Berikut standar penulisan huruf dan angka. B. Persiapan gambar teknik otomotif. 1. Konstruksi geometris. Konstruksi geometris adalah garis, sudut, lingkaran, dan lain sebagainya. Fungsi konstruksi geometris adalah untuk membantu dan menyelesaikan gambar teknik. 2. Jenis pandangan pada gambar teknik. Jenis pandangan dalam gambar teknik digunakan untuk memudahkan pembacaan gambar yang memberikan informasi tentang bentuk benda secara menyeluruh. Jika pandangan depan belum memberikan informasi yang cukup, maka pandangan lain seperti pandangan samping, pandangan atas, pandangan belakang dan perlu ditambahkan. Contoh gambar pandangan dapat dilihat pada gambar di atas. 3. Proyeksi gambar. Proyeksi merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mempresentasikan teknik. Fungsinya adalah gambar dan informasi pada gambar tersebut dapat dipahami oleh semua orang di berbagai negara, sehingga informasi yang akan disampaikan melalui gambar dapat disampaikan dengan baik. Berikut jenis proyeksi gambar teknik. A. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah proyeksi yang menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran aslinya. Keunggulan dari proyeksi piktorial yaitu bentuk benda kerja lebih dimengerti dibandingkan proyeksi ortogal.
Jenis proyeksi vektorial dapat dibedakan menjadi 6 jenis berikut. 1. Proyeksi aksonometri. Proyeksi aksonometri adalah proyeksi gambar dengan memiringkan benda terhadap bidang proyeksi. Gambar di atas. 2. Proyeksi isometri. Proyeksi isometri menyajikan benda dengan jelas. Gambar di atas, contoh gambar proyeksi aksonometri dan proyeksi isometri. 3. Proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri adalah gambar teknik yang menggambarkan objek 3 dimensi dengan cara memendekkan dua sumbu secara berbeda. 4. Proyeksi trimetri. Proyeksi trimetri adalah jenis proyeksi aksonometri yang menggambarkan objek 3 dimensi pada bidang 2 dimensi, di mana ketiga sisinya memiliki skala dan sudut sumbu yang berbeda. Gambar di atas contoh gambar proyeksi dimetri dan proyeksi trimetri. Simbol dan kode gambar teknik otomotif. Simbol dan kode gambar teknik otomotif digunakan untuk mempersingkat keterangan agar mudah dipahami. 1. Simbol komponen kelistrikan otomotif. Simbol listrik dan elektronik dalam otomotif sangat beragam dan digunakan oleh setiap produsen kendaraan. Berikut contoh yang digunakan dalam dunia otomotif. Kode wiring diagram. Kode ini terdokumentasi dalam buku manual servis yang tersedia untuk setiap merek dan jenis kendaraan. A. Konektor atau soket. Konektor atau soket biasanya terdiri atas pasang male dan premale. B. Wirowarna atau warna kabel. Warna kabel dalam rangkaian kelistrikan dibedakan berdasarkan fungsinya untuk memudahkan penelusuran kerusakan. C. Junction connector. Junction connector adalah komponen penting dalam sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menghubungkan, mempercabang, atau menyatukan beberapa kabel satu dengan kabel lainnya. D. Junction block atau JB, junction relay atau JR. Junction block atau JB dan junction relay atau JR adalah tempat di mana konektor kelistrikan otomotif digunakan dan dikelompokkan. E. Ground point. Ground point adalah titik penyambungan ground body atau penyambungan kabel, massa, dan terminal negatif baterai ke seluruh di kendaraan. F. Spillage point atau titik penyambungan atau sipol adalah elemen kunci dalam dunia elektronik dan sistem listrik. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.